Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Ketemu lagi dengan channel aku ya, Daily Vlog Kemalaya Pas. Pensiunan dokter nih ceritanya kali ini. Beberapa hari yang lalu muncul pertanyaan, apakah benar DBD mau ubah lagi? Karena tetanggaku ada beberapa yang kena DBD, yaitu demam berdarah ya. Sebenarnya DBD itu akan ada sepanjang tahun karena dia endemi lah istilahnya di daerah tropis. Kenapa ada di sepanjang tahun? Selagi ada nyamuknya, selagi ada virusnya, itu akan bisa menular ke siapapun. Beda dengan COVID. COVID dia punya masa hidup 2 minggu. Kalau dia nggak pindah ke orang lain, maka dia akan mati. Tapi kalau dia pindah, dia akan bereplika dan muda lagi gitulah istilahnya, akan berkembang lagi. Tapi tidak begitu dengan virus dengue ya. Jadi istilah kita kan demam berdarah ya, walaupun tidak selalu berdarah. Ya kan? Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang sampai ke aku. Bertanya, kenapa sih DBD itu sering telat diagnosanya? Bahkan udah datang ke rumah sakit tetapi dipulangkan, tapi besoknya malah makin parah, bahkan ada yang meninggal, ya kan? Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita kalau kita kena virus DBD atau virus dengue? Jadi virusnya namanya dengue. Sebenarnya DBD ini ada tiga tingkatannya, yaitu dengue fever, jadi cuma sekedar demam. Dengue hemorrhagic fever, jadi demam yang ada pendarahan, mungkin di bawah kulit, di hidung, gigi, pencernaan dan sebagainya. Ada lagi dengue shock syndrome. Itu orangnya udah sampai shock, tekanan darahnya udah turun, jadi bisa aja nggak sadar, dan itu biasanya yang paling parah ya, dengue shock syndrome. Apa yang terjadi sebenarnya pada tubuh kita kalau kita terkena atau terinfeksi virus dengue? Jadi pertama yang muncul adalah demam, ya demam. Jadi waktu tubuh kita mungkin daya tahan tubuh kita berperang dengan virus dengue, terjadi demam. Ya. Pada saat demam itu seperti tidak tergolongkan, maksudnya gini. Jadi nggak jelas demamnya itu dari mana, cuma panas saja, panas. Jadi nggak jelas ada flu, nggak jelas ada tadang tenggorokan atau mencret, muntah dan sebagainya, dan cuma demam yang jelas. Dan demam ini bisa dari macam-macam penyakit. Jadi bisa dari tipes, bisa juga dari flu atau radang tenggorokan dan campak dan lain-lain. Jadi demamnya hampir sama, panas saja. Ya. Nah, mungkin setelah beberapa hari kalau tipes akan terpola ya. Jadi mungkin pada pagi hari panasnya agak turun walaupun masih demam, sorenya lebih tinggi. Pada dengue enggak, jadi tetap aja panas. Kalau campak mungkin panas akan muncul ruam-ruam merah-merah. Jadi mungkin itu bisa dibedakan. Tapi kalau misalnya nggak jelas, cuma panas saja, maka kalau ke rumah sakit mungkin dikasih obat penurun panas saja. Ya, jadi gangguan darah, mungkin trombosit menurun dan sebagainya, itu akan terjadi setelah hari ketiga, mungkin hari keempat, hari kelima dan sebagainya. Jadi kalau sebelum itu nggak terdiagnosa ya, kecuali kalau misalnya langsung dicurigai dan langsung diperiksa darahnya khusus untuk dengue. Jadi itu akan terdiagnosa pada hari pertama. Tapi kalau kita cuma periksa trombosit, karena pemeriksaan khusus dengue itu agak mahal ya. Kalau cuma periksa trombosit belum akan turun pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Ya, mungkin setelah keempat, kelima baru trombositnya turun. Jadi pada masyarakat awam panas, kemudian mungkin diobati dulu penurun panas, ya boleh aja, nggak langsung ke rumah sakit ya boleh aja. Walaupun langsung ke rumah sakit kadang belum terdiagnosa, atau langsung ke dokter praktek itu belum terdiagnosa panasnya apa, apalagi pada anak-anak. Kadang-kadang dengan radang tenggorokan ringan atau flu mereka panas, atau istilahnya mungkin kecapean atau suhu yang dingin atau kurang minum atau tumbuh gigi dan sebagainya, anak-anak bisa panas ya walaupun tidak panas sekali. Ya. Jadi apa yang harus kita monitor? Pertama, kalau misalnya kita curiga di lingkungan kita ada yang demam berdarah, ya, ada yang DBD, terdiagnosa DBD, mungkin dirawat dengan DBD atau memang sudah terdiagnosa DBD dan lain-lain. Jadi tidak mungkin ada DBD kalau tidak ada sumber penularan dan tidak ada
Dan mungkin juga kalau nggak ada nyamuk, tapi nyamuk ini memang banyak ya, di mana-mana di daerah tropis nyamuk ada banyak. Dan kalau aku rasa teman-teman juga tahu nyamuk Aedes itu seperti apa ya, karena DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Semua udah tahu kalau nyamuknya tolol-totol gitu ya kan, kakinya totol-totol, perutnya kelihatan ya. Dan tentunya dia bukan hidup di tempat kotor, dia hidupnya di air yang bening, di kamar mandi, di genang-genangan, mungkin dalam pot-pot yang ada genangan air dan sebagainya. Ya enggak. Jadi kalau misalnya kita curigain ada DBD di sekitar kita, pasiennya, kita harus memonitor anak atau keluarga kita yang panas dengan lebih intensif ya. Kalau misalnya pada hari ketiga masih panas, sebaiknya dibawa ke dokter ya, kemudian mungkin akan diperiksa darahnya. Kalau untuk trombosit itu biasanya turun setelah hari keempat. Oke, jadi sebenarnya apa yang terjadi setelah yang panas? Apa terjadi? Gangguan permeabilitas kapiler, jadi dan juga kerapuhan pembuluh darah. Apa maksudnya gangguan permeabilitas kapiler itu apa ya? Jadi dalam pembuluh darah kita mengalir. Secara normal itu nggak bocor. Jadi cairan dalam darah, plasma, serum dan sebagainya itu akan mengalir dan aman dalam pembuluh darah. Tapi pada keadaan terinfeksi virus DBD, sepertinya pembuluh darah kita agak seperti bocor gitulah. Jadi cairan dalam pembuluh kita merembes keluar, masuk ke jaringan ya. Jadi masuk ke jaringan sehingga cairan atau di dalam pembuluh darah kita akan dikurang cairannya, darahnya makin kental. Kalau pada pemeriksaan ditemukan hematokritnya meningkat, jadi darahnya makin kental. Jadi kalau misalnya secara kasar nih kita hitung, misalnya dalam 1 liter misalnya ya 1 liter darah, mungkin jumlah padatannya, mungkin sel-sel darahnya, platelet apa semuanya itu mungkin kira-kira 40% misalnya ya kan. Sebenarnya itu normalnya misalnya seperti itu. Tapi waktu gangguan kebocoran di pembuluh darah tadi, itu keluar airnya, keluar cairannya, keluar sehingga darah itu mengental ya, volumenya berkurang ya. Itu terjadi namanya hipovolemik, jadi volume darah menurun. Kalau diperiksa HB-nya bisa aja makin naik, bisa, atau hematokritnya makin naik ya, karena itu diperiksa kadar darah merah per mililiter ya enggak, jadi darahnya kental. Kalau udah terjadi seperti itu udah warning, udah alarm bahwa terjadi kebocoran dari pembuluh darah kita atau permeabilitas pembuluh darah kita terganggu. Jadi walaupun misalnya seseorang nggak ada perdarahan, dia didiagnosa dengan berdarah, tapi nggak ada perdarahan, nggak ada bercak, nggak ada, paling bercak-bercak sedikit, nggak ada perdarahan di hidung, perdarahan di lain nggak ada, tapi kok tiba-tiba shock, kadarnya menurun ya, atau mungkin dia sadar dan sebagainya, atau bisa juga fatal. Itu kenapa? Karena volume darah tadi menurun. Itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau misalnya anak kita kurang minum, demam, kasih minum yang banyak, kasih cairan yang banyak. Selagi dia tidak muntah, dia bisa minum banyak, itu masih bisa aman. Dan kalau perlu minuman yang mengandung elektrolit, karena yang keluar dari pembuluh darah kita itu bukan cuma air, tapi juga ion-ion ke bawah bersama plasma darah ya, cairan darah itu ya kan. Jadi kita mungkin semacam Pocari Sweat atau hidrokokos, maaf nih aku menyebut, atau oralit ya. Jadi cairan seperti itu yang diberikan. Jadi selagi anak bisa minum itu masih aman, selagi dia bisa minum. Tapi kadang-kadang ada keluhan mual juga, mual dan nyeri ulu hati, itu juga merupakan gejala dari demam dengue. Nah itu yang jadi masalah kadang-kadang. Jadi anaknya nggak mau minum atau pasiennya nggak mau minum. Nah itu yang menunjukkan volume darahnya nggak naik-naik ya. Jadi bisa shock, dia tekan darahnya turun dan sebagainya. Itu yang umum terjadi, dengue fever. Jadi gangguan permeabilitas kapiler sehingga volume darah menurun dan bisa aja tekan darah menurun. Di orangnya seperti dehidrasi ya. Jadi cairannya kurang. Ya, walaupun kita nggak melihat
cairan keluar di mana-mana. Dia nggak diare, dia nggak muntah ya, tapi cairannya di dalam pembuluh darahnya berkurang karena masuk ke dalam sel-sel, ke intrasel, ke jaringan. Nah, kemudian yang kedua terjadi adalah rapuhnya pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya pecah. Jadi kita lihat tesnya biasanya PTK ya. Jadi diikat lengannya gitu ya. Lengannya diikat, mungkin dengan tensi dan sebagainya diikat, kemudian didiamkan beberapa menit dan dilepas, kelihatan bercak-bercak. Jadi di bagian bawah lengan kita, bagian bawah lengan yang di atas diikat, kemudian dilepas, kelihatan bercak-bercak. Itu salah satu tes untuk PTH istilahnya ya. Dan bisa juga tanpa dites pun udah kelihatan bercak-bercak merah. Itu berarti udah mulai pecahnya pembuluh darah. Kalau misalnya pembuluh darah kapiler yang pecah mungkin tidak terlalu berbahaya kalau cuma sedikit. Tapi kalau seluruh tubuh, jadi terjadi perdarahan walaupun nggak keluar dari tubuh, cuma ada di dalam jaringan tetap, tapi dalam pembuluh darah, darahnya udah berkurang karena sel-sel darahnya udah keluar. Itu juga bahaya. Dan itu karena terjadi itu karena plateletnya berkurang ya. Nah, itu yang selalu dimonitor. Jadi trombosit atau platelet itu perlu untuk pembekuan darah ya. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya rapuh karena virus kemudian pecah, karena trombositnya rendah, darahnya tidak membeku sehingga makin pecah ya. Mungkin secara mudah kita bisa lihat misalnya di kulit dan bisa juga gigi. Jadi kalau seseorang didiagnosa menderita DBD, biasanya nggak boleh gosok gigi sama dokternya. Jadi nggak boleh gosok gigi, nggak boleh buang ingus keras-keras gitu ya, malah nggak boleh bergerak. Kalau bisa istirahat aja, karena itu bisa menimbulkan pecahnya pembuluh darah. Ya, dulu anakku pernah ya, waktu masuk itu cuma atas yang PTK, kata dokternya kamu harus istirahat di tempat tidur, nggak boleh keluar, nggak boleh jalan gitu ya. Tapi namanya anak gadis waktu itu dia kan malu kalau harus pipis di pot, apalagi buang air besar, dia nggak mau. Jadi dia pergi ke kamar mandi walaupun infusnya masih terpasang, dan pulangnya kaki, paha, bawah semuanya udah merah ya. Nah, jadi nggak boleh bergerak. Jadi pertama tadi adalah gangguan permeabilitas kapiler sehingga cairan dalam pembuluh darah keluar ke jaringan. Yang kedua adalah rapuhnya pembuluh darah dan rendahnya trombosit menyebabkan itu perdarahan. Paling ringan dalam buah kulit, bisa perdarahan hidung, gigi, juga dalam saluran cerna. Jadi orangnya bisa menceretnya berdarah atau muntahnya berdarah dan sebagainya. Yang paling berat, malah aku pernah lihat dulu kakak kelas aku perdarahan dalam sendi ya. Jadi lututnya tuh kayak orang itu loh, kayak orang patah tulang ya, merah lebam gitu karena pecahnya pembuluh darah dalam sendi. Dan hidungnya berdarah terus. Tapi alhamdulillah waktu itu selamat ya, alhamdulillah. Tapi aku udah gak tahu lagi, sekarang udah berpuluh tahun tidak pernah ketemu ya. Yang ketiga adalah shock. Dengue shock syndrome. Jadi karena tekan darahnya menurun, perdarahan banyak, jadi itu shock. Shock itu adalah tekan darah yang sangat rendah sehingga jantung tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen kanan ke seluruh tubuh karena saking rendahnya. Jadi nggak nyampe itu darah itu ke ujung-ujung, saking rendahnya tekanan ya, karena rendahnya volume darah dan lain. Jadi shock ya. Ini shock itu maksudnya tekan darahnya sangat rendah sehingga kalau kita periksa nadinya nggak teraba, kadang-kadang halus gitu ya. Jadi itu kira-kira yang terjadi kalau seseorang mengalami infeksi dengue. Ya teman-teman, jadi bisakah dengue itu mau wabah lagi? Bisa aja. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini, orang juga banyak di rumah, nggak banyak bergerak di rumah terus, satu digigit nyamuk semua ya. Jadi kita ya harus hati-hati nyamuknya yang kita hindari. Dan kita juga udah tahu jam-jam berapa, biasanya pagi, jam 9, 10, kemudian sore seringnya nyamuk itu. Jadi pada saat itu mungkin anak-anak biasanya kita awasi
jangan sampai digigit nyamuk, jadi berilah celana panjang atau kaos kaki. Kemudian mungkin diberikan anti nyamuk yang dioles yang aman untuk kulit. Dan jangan lupa genangan air. Jadi kadang kita nggak menyangka gitu ya. Mungkin ada bekas mainan anak-anak kita, mangkok plastik, mungkin gelas-gelas yang dipakai untuk main, kemudian tinggalan di luar, kemudian hujan ke genang air beberapa hari, udah ada nyamuk di situ. Ya, jadi apapun yang ketemu bejana di luar rumah tengkurapin. Jadi pot ya, walaupun harusnya bocor, tapi karena udah tanahnya atau mungkin ada semennya, sehingga dia nggak bocor lagi. Tadi genangan air, tengkurapin aja. Kalau nggak dipakai, tengkurapin semuanya. Kalau nggak sempat dikubur dan sebagainya, mungkin kita dikubur nanti kita waktu itu perlu, ya nggak. Jadi tengkurapin aja, sehingga nggak ada genangan air di situ. Ya, jadi denggu ini nggak ada hubungan dengan status sosial, harus daerah kumuh, enggak, daerah bersih juga bisa. Nah, kolam, kalau ada kolam, jangan lupa kasih ikan. Walaupun ikan kecil-kecil yang lucu yang warna-warni itu juga makan jentik-jentik. Selalu kasih ikan, jangan biarkan kosong. Ya, walaupun misalnya ada air mancurnya, tapi kan tetap aja ada genangan air di situ. Jadi kasih ikan. Jadi di samping dia jadi cantik karena ada ikannya dan juga aman dari tempat bertelurnya nyamuk. Oke teman-teman, mungkin itu yang kita bisa bicarakan hari ini mengenai dengue. Walaupun penyakit ini udah lama dari dulu udah ada, mungkin topiknya udah basi, tapi akhirnya ini kok muncul lagi ya. Jadi ini sekedar mengingatkan aja. Jadi mungkin ada hal-hal yang teman-teman belum tahu kenapa. Jadi kita ngomongnya ringan-ringan aja mengenai info kesehatan kali ini. Dengue fever, demam berdarah. Jadi sebenarnya bukan demam berdarah, terjemahannya demam dengue. Jadi virusnya namanya dengue. Berdarah kalau udah ada perdarahan. Oke teman-teman, semoga kita sehat selalu. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kemudian like dan komen. Kemudian share ke teman-teman lain. Walaupun sepertinya ringan, tapi efeknya bisa berat loh kalau kita nggak dengue dan apalagi telat ya. Jadi misalnya gini, kita curiga kita mengalami atau keluarga kita mengalami dengue, tapi belum terdiagnosa, udah sekian hari, silakan aja ke lab periksa darah tepi sini. Jadi yang perlu diperiksa adalah trombosit. Jadi trombosit harus dimonitor. Sebenarnya darah lengkap itu bisa darah tepi itu bisa trombosit, leukosit, kemudian juga hematokrit. Hematokrit bisa bilang tadi kadar endapan darah dalam itu. Jadi kalau misal tinggi berarti itu udah ada cairan yang keluar dari pembuluh darah kita, darahnya udah makin mengental. Itu juga suatu tanda-tanda. Jadi misalnya kita disuruh pulang, udah periksa disuruh pulang, kemudian udah 3 hari nih panas, dokternya mungkin istirahat di rumah, kasih obat dan sebagainya, tapi darahnya turun-turun, silakan aja teman-teman mau periksa darah tepi itu, darah itu tadi. Jadi leukosit, trombosit, sama hematokrit ya, itu yang menyokong ke sana untuk demam berdarah atau dengue fever. Jadi itu nggak mahal dan nggak sulit, cuma di ujung jari ya. Memang kalau untuk pemeriksaan khusus dengue memang itu mungkin mahal. Memang ini trombosit munculnya turunnya setelah hari sekian hari keempat dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa daripada terlambat. Oke, jadi kalau misalnya ada yang menderita dengue di sekitar kita, atau mungkin kita baru berkunjung ke satu tempat dan di sana lagi berjangkit demam berdarah, kita juga harus hati-hati. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.